Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui video ini dalam rangka saling mengingatkan sesama muslim. Sebagaimana firman-Nya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur dan diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Dia yang udah sholat, tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan, orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun, orang yang sholatnya enggak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antaranya ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan dia tidak sholat, tetapi malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, maka berdiri dalam keadaan kusala atau bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat hanya dalam hitungan 15 menit selesai. 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala atau orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di dalam hati kita. Tertolaknya iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah, sehingga kita meninggalkan sholat satu kali saja berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh? Sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah. Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seseorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah diputuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agamanya, berarti dia telah memutuskan urwatul usqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya.
Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang nggak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh nggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh nggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqodho atau bayar fidyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat karena jika kita tidak bisa melakukannya tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada unsur-unsur tertentu, hujan badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukannya secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Saking pentingnya ibadah ini, Allah nggak mau kita memutuskan orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu, tetapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Itulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita menjaga sholat agar Allah menjaga kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.